Saya hormati Bapak Pengawas SMK, saya hormati tamu undangan dari Mitra SMK Club, ada dari TMF, dari Penjahit Al-Musyafa, kemudian juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sumbersari, saya hormati Bapak Zamani dari Warta Global TV Tebu, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu dan Guru, Bapak Ibu wali santri yang saya hormati serta sekalian yang berbahagia. Sebentar sebelum kita tutup acara unjuk karya anak-anak SMK Tanggerul Qulub yang tadi sudah sama-sama kita saksikan, bagaimana anak-anak kita tidak hanya diajarkan tentang teori, tetapi mereka betul-betul mempraktekkan apa yang sudah diajarkan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang ingin sukses untuk urusan dunianya, sukses membangun ekonomi, sukses menggapai cita-citanya, maka syarat utama kata Rasul, orang tersebut harus punya ilmunya. Maka diajarkan di SMK bagaimana ilmu yang betul-betul dibutuhkan oleh putra-putri kita. Rasulullah pernah bersabda, bijaklah engkau sebagai orang tua, bekali anak dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan zaman mereka. Ingat, anak-anakmu akan hidup di suatu zaman yang berbeda dengan zamanmu. Oke, hari ini Bapak Ibu wali santri masih bisa membuka lahan di lereng Bukit 30. Halo, walaupun toh kadang juga tidak aman, tidak nyaman, masih bisa menumbang hutan dengan parang, dengan kampak, dengan singsuk, masih kita bisa membuat lahan kebun sawit. Bayangkan 20 tahun ke depan, ketika anak-anak kita nanti yang hari ini di bangku SMK, mereka sudah berkeluarga, tidak ada lagi hutan yang tersisa. Mau tidak mau mereka harus berjibaku berani bersaing, bahwa zaman sekarang tidak mengandalkan tenaga, tapi skill yang mereka andalkan untuk bersaing membangun urusan dunia. Tetapi kita harus seimbang. Di samping kita bekali mereka dengan urusan dunia, karena kita ingin jadi orang yang nantinya selamat di akhirat, maka kata Rasulullah, bekali juga dengan ilmu agama. Maka pesantren adalah tempat pendidikan yang insya Allah menjawab satu harapan istimewa dari setiap insan yang Allah ciptakan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak ada cita-cita tertinggi daripada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana kita berharap bahagia di dunia, selamat di akhirat. Maka anak-anak kita sudah pas kita bekali dengan ilmu dunia dan ilmu agama. Bapak Ibu yang saya hormati, ancaman kita ke depan ketika hanya membekali ilmu dunia kepada anak-anak, ketika anaknya dibekali bagaimana ilmu teknologi, bagaimana ilmu bisnis, bagaimana ilmu membangun sebuah usaha, bagaimana dibekali dengan ilmu politik, tapi ketika mereka tidak diberikan ilmu agama, saya teringat sebuah makalah ilmuwan Jerman
Mustafa Al-Ghulayain pernah berkata, ilmu umum tanpa ilmu agama itu buta. Apa bu? Ilmu umum tanpa ilmu agama itu buta. Perhatikan sekarang, banyak orang-orang pintar, tapi dari kepintarannya tidak menimbulkan manfaat baik untuk pribadi, terlebih untuk kemaslahatan secara kafah kepada umat. Tapi kepintarannya hanya menjerumuskan dia pada kesombongan, menjerumuskan dia pada kesengsaraan karena kemunafikannya. Banyak orang pintar hari ini, tapi sepak terjangnya tidak membangun Indonesia, tapi justru menjadi ancaman leres. Bener? Bener apa mboten? Untuk menjadi seorang pencuri yang andal, tak perlu mengandap-andap di samping rumah, di samping kandang sapi, Pak. Sekarang sudah pinter anak, karena kecerdasan teknologi tidak diimbangi dengan akhlakul karimah, membobol ATM. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Kata. Bahkan yang terbaru ada orang membuat sejenis kiris kan. Kalau kita bayar tidak bawa uang cash, makanya sekarang kan ada e-money, namanya uang elektronik, bisa di ATM atau dia di rekening kita. Kita mau beli nih, nah, di situ ada kiris. Hati-hati bu, sekarang ada model kiris yang bisa langsung menyerap isi rekening panjenengan semuanya. Ini tindakan kriminal model terbaru, hati-hati. Tetapi kata Al-Mustafa Al-Ghulayain, kalau anak hanya dibekali ilmu agama, tidak dibekali ilmu umum, maka dia menjadi orang yang lumpuh. Orang yang faham agama tapi tidak faham ilmu umum, dia akan menjadi orang yang lumpuh. Maka pesantren kita memadukan bagaimana pesantren tetap eksis, ajaran pesantren, kebiasaan pesantren tetap berjalan, tetapi kita memadukan dengan ilmu-ilmu modern sehingga menjadikan anak-anak kita tidak tertinggal. Alhamdulillah. Kita lihat luar biasa, Pak Kabit sudah apresiasi SMK usia 4 tahun bisa membuat produk, membuat karya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Mulai dari teknik lasnya, tata busananya, percetakan. Bapak Ibu pengen nopo mboten anaknya sukses untuk membangun urusan dunia? Pengen. Jargon kami di SMK, kita adalah perintis, bukan pewaris. Kalau modelnya karakter pewaris, hanya doa, ya Allah bagaimana cepat orang tuanya meninggal. Ayo, urun kata niku. Maka anak kita latih. Saya sering masuk ke SMK tidak untuk mengajar Pak Ji, tapi untuk motivasi anak-anak. Apa saya sampaikan? Nah, kalau kamu pagi masuk sekolah, masuk ruangan SMK, hanya satu fokusmu, duit. Saya ajarkan kepada mereka bagaimana ke depan untuk jadi orang sukses. Tidak harus punya titel sederet, tidak harus punya, misalnya harus kuliah jurusan ekonomi, jurusan akuntansi, jurusan ngaji marketing. Tidak, cukup kamu tamat SMK tapi sudah jadi orang sukses. Bagaimana caranya? Jadilah orang yang cerdas. Yang pertama, cerdas membaca peluang pasar, cerdas membaca peluang. Kita sampaikan pesantren adalah miniatur masyarakat, banyak sumber ekonomi yang bisa kita serap. Yang pertama Pak Kabit saya ajarkan, nah coba lihat santri putra ada 100 kepala, setiap bulan dia pangkas rambut, bukanlah pangkas rambut sendiri. 10.000 kali 100 sudah 1 juta, itu pasti, betul Pak? Anak-anak santri putra putri ini tidak kurang
kurang dari 200-an lebih. Mereka punya uang